Halo teman-teman ATLM di mana saja berada. Kali ini kita membahas materi pembelajaran kimia klinik online bagian 3 kimia kliniknya, yaitu tes tiroid. Materi ini berada di akhir materi kimia klinik selama kuliah di D3 TLM atau D4 TLM. Jadi di sini membahas tentang tiroid dan uji laboratorium kasus tiroid. Yang mana nanti pada kasus tiroid itu ada hiper, ada hipo dan tiroid. Oke, kita bahas materinya bersama saya Ahmad Lab di channel ATL Indonesia. Mari kita simak satu persatu. Pendahuluan. Kita lihat definisi dulu. Eutiroid. Nah, eutiroid adalah status tiroid yang ditandai kadar total T4, FT4 dalam batas normal, kadar T3 dalam batas normal, kadar TSH dalam batas normal. Jadi di sini intinya eutiroid adalah normal. Nanti akan berbeda dengan hipotiroidisme. Di hipotiroidisme, jadi ini yang status tiroid yang ditandai penurunan kadar T4, FT4 dan T3. Jadi turun ini. Tapi kebalikannya peningkatan kadar TSH. TSH tinggi, naik, yang lain turun. Sementara lawannya hipertiroidisme adalah status tiroid yang ditandai dengan penurunan kadar TSH, peningkatan kadar T4, FT4 dan T3. Jadi kebalikannya ya. Nah, kalau kita asumsikan kalau hiper itu adalah peningkatan kadar hormonnya, hormon yang tiroidnya T3, T4, FT4. Kalau kemudian TSH-nya yang turun. Tapi kalau hipo, TSH-nya yang tinggi. Sementara yang lainnya rendah, FT3, FT4, T4. Oke, lanjut lagi kita teman-teman. Sudah dapat membedakan, kita awali dengan kelenjar tiroid dulu. Kelenjar tiroid di bagian bawah leher. Seperti gambar, dua lobus dihubungkan oleh ismus dan menutupi cincin trakea 2 dan 3. Nah, itu lihat pada gambar. Lalu beratnya bervariasi dari 1,5 gram pada BBL, bayi baru lahir, dan 15 sampai dengan 30 gram pada orang dewasa. Kita bisa melihat kelenjar tiroid pada gambar. Lanjut lagi. Kelenjar tiroid mengandung banyak folikel yang berbentuk bulat. Lobulus. Bulat berlobus-lobus. Setiap folikel berisi cairan pekat koloid yang sebagian besar mengandung tiroglobulin dan sisanya mengandung mid dan dit. T4 tirosin dan T3 triiodotironin. Ini T3 dan T4 sewaktu-waktu dilepaskan sesuai kebutuhan fisiologi tubuh. Jadi di sini salah satunya di tiroid ini juga dia merupakan sebagai perangkap bagi adanya yodium. Yodium dikumpulkan dengan cara membuat perangkap. Jadi nanti terkumpul yodium. Nah, yodiumnya dia akan direaksikan atau direaksikan dengan senyawa yang membentuk T3 dan T4. Lanjut lagi. Gambar mikroskopik kelenjar tiroid. Nah, ini. Kita bisa melihat gambar. Tuh. Nah, ada yang paling atas itu koloid, ada iodinasi tiroglobulin, ada reabsorpsi tiroglobulin. Nah, disinilah di koloid ini adalah adanya
sudah terjadi adanya iodisasi tiroglobulin, yang mana mulai dari bawah itu ada lumen capillaire, ada iodida. Nah, iodida inilah yang di pompa iodida. Iodida ini akan diambil, dioksidasi iodidanya, lalu di iodisasi tiroglobulin. Nah, jadi setelah itu nanti diresorpsi tiroglobulin dan dikeluarkanlah T3 dan T4 sebagai produknya. Yang mana di sini bahan baku tiroglobulin ini dari asam amino dengan cara sintesis. Nah, seperti itu gambarnya. Lanjut lagi, teman-teman, metabolisme hormon tiroid. 99% hormon T3 dan T4 dalam sirkulasi terikat pada protein plasma. 75% diikat oleh TBG. TBG thyroid binding globulin. Sisanya pada albumin dan TBPA. Jadi lebih banyak ke arah globulin yang mengikat. TBG mempunyai afinitas tinggi terhadap T4 namun rendah terhadap T3. 0,03% T4 dan 0,3% T3 dalam keadaan bebas. Makanya disebut dengan free T3 dan free T4. Disebut dengan FT3 dan FT4. Nanti yang paling bermakna sebenarnya adalah mengukur yang bentuk free-nya dibandingkan yang bentuk totalnya di laboratorium yang modern saat ini. Bentuk bebas, efek biologi sebagai hormon. Bentuk terikat tidak. Makanya untuk melihat efek biologi sebagai hormon, makanya diukurlah FT3, FT4 di era saat ini. Metabolisme hormon tiroid sekarang. Ikatan T4 dengan protein itu lebih kuat dibandingkan dengan T3, tetapi efek hormonalnya lebih kuat dan turnovernya lebih cepat T3. T3 itu sangat penting. Oke, kita pindah lagi. Hormon T3 itu DIT dan MIT dan konversi T4 menjadi T3 melalui proses deiodinisasi. Nah, jadi di sini melalui proses perubahan konversi. Jadi di hati, ginjal, jantung, dan hipofisis. Kemudian salisilat, hidantoin, dan antiinflamasi, penclofenac, kadar hormon total turun karena secara kompetitif mengikat protein. Jadi berebut protein. Akibatnya kadar hormon bebas naik, umpan balik negatif. Jadi di sini berebut proteinnya yang mengikat. Nah, di situ tadi, nah kita bisa melihat tadi kan ada DIT. DIT ini diodo tirosin. Berarti kan dua dia. Sementara MIT itu mono iodo tirosin. Jadi kalau ditambah lagi iodium maka menjadi dia tri, yaitu T3. Apabila tambah lagi iodium maka dia menjadi T4. T3, T4. Nah, itu kita sudah berkisah metabolisme, efek metabolik hormon tiroid, kalorigenik, termoregulasi. Jadi kalorigenik ini akan meningkatkan kalor panas. Kemudian termoregulasi, tubuh akan terjadi regulasi dari suhu tubuh. Yang ketiga, mengatur metabolisme protein, karbohidrat, dan lipid.
Ternyata juga penting ya hormon tiroid ini. Mengatur metabolisme vitamin A. Yang kelima, penting dalam pertumbuhan saraf otak dan sintesis hormon gonadotropin. Hormon pertumbuhan dan reseptor beta adrenergik. Wah, adrenergik ini berarti adrenalin nanti ini untuk menaikkan kadar gula darah. Oke, lanjut lagi patogenesis. Untuk menjamin kebutuhan jaringan terhadap kelenjar tiroid selalu stabil, kelenjar tiroid mempunyai dua mekanisme pengaturan atau regulasi faal tiroid. Autoregulasi, regulasi auto langsung, dan regulasi ekstra tiroid. Nah, ini ekstra ini berarti di luar dari tiroid, dibantu oleh yang lain. Autoregulasi, kemampuan kelenjar tiroid meregulasi hormonnya dengan bahan baku yodium dari makanan. Sementara regulasi ekstra tiroid diatur oleh TSH, Thyroid Stimulating Hormone, mengaktifkan semua tahap sintesis hormon dalam kelenjar tiroid dan pelepasan T3 dan T4 ke dalam sirkulasi. Jadi si TSH inilah yang merangsang proses dari kelenjar tiroid dengan cara mengaktifkan, memacu dia. Memacu, lalu pelepasan T3 dan T4 ke dalam sirkulasi. Nah, ini TRH, hipotalamus. TRH nanti ada sistem apa namanya? TRH nanti ke TSH. Sistem portal. TSH ini akan melakukan dari apa? Aktivasi T3, T4. Jika tiroid memberi tanda plus itu artinya dia memberikan stimulasi positif, merangsang. T4, T3 jaringan bebas. Nah, apabila dia berlebihan nanti T3, T4 oleh TRH nanti ada diberi stimulus negatif nanti ke TSH. TSH ditekan, akibatnya berkuranglah pelepasan T4 dan T3. Jadi ada keseimbangannya. Oke, lanjut lagi kita. Proses sintesis dan sekresi kelenjar tiroid diatur dan dikontrol secara langsung oleh TSH dan secara tidak langsung oleh TRH. Jadi ada yang stimulasi, ada yang releasing. Stimulasi itu TSH, releasing itu TRH. FT3 dan FT4 dalam plasma naik itu sebagai efek umpan balik pada hipofisis. Akibatnya sekresi TSH turun. Bila sudah naik, turun TSH. T3 dan T4 juga turun. Karena apa? TSH tadi merangsang. Bila rangsangannya turun, turun juga T3 dan T4. Akibat dari bentuk free-nya tadi, FT3 dan FT4. FT3 saja dapat memberi efek pada hipotalamus. Sekresi TRH turun. Nah, jadi FT3 ini memberi stimulus ke hipotalamus. Sekresi TRH-nya turun. Lanjut lagi. Sebaliknya bila FT3 dan FT4 turun, nah tadi kan tinggi di awal sebelumnya tadi. Sekarang turun. Kalau turun berarti rangsangan ke hipofisis juga mengalami turun. TSH naik. Produksi T3 dan T4 naik. Nah, ini makanya pada saat diukur TSH tinggi, T3, T4 naik. Itu pada kondisi apa? Nah, berarti ini hiper nanti. Bila tiroid tidak cukup menyediakan hormon, TSH memacu berlebihan. TSH-nya pacu lebihan. Gara-gara memacu tadi, pembesaran kelenjar tiroid. Pembesarannya di sini bukan hipertrofi, tapi hiperplasia. Hipertrofi itu selnya membesar. Tapi kalau hiperplasia, selnya bertambah banyak. Tambah banyak. Plasia kan, dari trofi itu membesar, kalau plasia ini bertambah banyak. Jadi dengan bertambahnya banyak, dia akan membesar. Mirip-mirip seperti benjolan akhirnya. Benjolan membesar lalu timbullah nodul tiroid besar.
terlihat nodul secara makroskopis kita atau secara melihat langsung di wilayah lehernya ini membesar. Itu namanya gondok. Nah, sekarang kita ke tes tiroid. Tes untuk mengukur aktivitas atau fungsi tiroid terdiri atas T3 T4 serum, FT3 FT4, indeks T4 bebas, FT4I dalam bentuk indeks, tes TSH, tes TRH. TSH, thyroid stimulating hormone, thyroid releasing hormone. Tes untuk monitoring terapi. Jadi kalau sudah follow up, diberi terapi, itu diukur T4, T3 serum, FT4 dan TSH. Sementara tes untuk menunjukkan penyebab gangguan fungsi tiroid, antibodi anti-tiroid. Karena antibodi anti-tiroid itu kita mengukur antibodi tiroglobulin, antibodi mikrosomal, dan thyroid stimulating antibody. Nah, ini karenanya kasus antibody anti-tiroid. Jadi terbentuk antibody anti-tiroid, autoimun guys seolah-olah ini. Lanjut lagi kita tes fungsi tiroid. Tujuan membantu menentukan status tiroid. Tes TSH kita tes HS. Thyroid stimulating hormone sensitivity. S itu artinya yang kecil itu adalah sensitivity. Ini adalah tes TSH generasi ketiga. Jadi generasi 1, yang biasa generasi kedua, yang lumayan sudah bagus. TSH-nya lalu sensitivity yang kadar terendahnya ini. Dapat mendeteksi TSH pada kadar yang sangat rendah. Kalau ada kata-kata sensitivity, itu adalah kadar yang sangat rendah. Pemeriksaannya tunggal. Tes FT4 bila TSHS abnormal. Jadi urutannya seperti ini. Ngukur dulu TSHS. Apabila TSHS itu abnormal, lalu lanjut ke FT4. FT4 lebih sensitif dibandingkan FT3. Makanya kalau dalam pemeriksaan di laboratorium, dokter itu lebih memilih TSHS dan FT4 saja. Dua itu saja sepasang diperiksakan pada pasien yang mengalami pembesaran pada wilayah leher atau kelenjar gondok. Mungkin tujuannya untuk melihat hipertiroid atau hipotiroidisme, atau ingin operasi, misalnya operasi wilayah sini mungkin ada benjolan. Digunakan untuk konfirmasi hipotiroidisme. Jadi yang ini tadi FT4 ini bila TSHS abnormal itu digunakan untuk konfirmasi hipotiroidisme. Tes fungsi tiroid. Masih lanjut. Tes T4 untuk menentukan hipertiroidisme. Yang pertama, atau dia untuk hipotiroidisme. Kemudian maintenance dose tiroid pada hipotiroidisme. Di upaya maintenance, perawatan dengan pada kasus dengan hipotiroidisme, dan monitoring untuk di anti-tiroid pada hipertiroidisme. Tes T3, sementara T3 ini untuk membantu diagnosis hipertiroidisme dengan kadar T4-nya normal. T4 normal belum ketemu, lalu dikonfirmasi dengan tambahan pemeriksaan T3. Tes TRH, releasing hormonnya ini untuk mengukur respon hipofisis terhadap rangsangan TRH dengan menentukan kadar TSH serum sebelum dan sesudah pemberian TRH eksogen, TRH dari luar, eksogen ini. Lanjut lagi. Tes TRH hanya dapat dilakukan pada pasien suspek hipertiroidisme dengan FT4 dan FT3 normal. Boleh ini. Nah, kalau sudah abnormal tidak usah diperiksa TRH. Atau mengevaluasi kadar TSH rendah, tidak terdeteksi, dengan atau tanpa hiper atau hipotiroidisme yang penyebabnya tidak diketahui. TSH-nya rendah. Jadi harus dilakukan tes TRH.
Algoritma tes fungsi tiroid. Nah, ini algoritmanya. Jadi tahapan-tahapannya algoritma ini. Tinggal kemana pindahnya, ke kanan, ke kiri, ada pilihannya. Misalnya di sini kelainan tiroid. Jadi apa yang harus dilakukan? Kita harus melakukan uji TSHS dulu. TSH sensitif. Ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama normal. Itu adalah eutiroid. Udah, enggak masalah kalau eutiroid. Namun apabila meningkat, misalnya sebelah kiri ini meningkat, itu adalah hipotiroidisme karena TSH itu meningkat hipo jadinya. Hipotiroidisme, lanjutkan ke FT4. Maka FT4 ini ada 2 kemungkinan. Apabila FT4 normal, maka hipotiroidisme subklinis. Namun apabila FT4 itu menurun, maka hipotiroidisme yang nyata terlihat. Jadi sebagai kesimpulan, TSHS ditambah dengan FT4, TSHS-nya itu meningkat, FT4-nya itu menurun, itu adalah sudah hipotiroidisme yang nyata. Nah, sementara kita pindah ke sebelahnya, TSHS-nya ini sangat rendah, tidak terukur. Itu adalah hipertiroidisme kemungkinan. Lalu dibantu dengan FT4. FT4, apabila FT4-nya itu meningkat, maka dikatakan adalah hipertiroidisme. Hipertiroidisme. Karena jadi kalau kita bisa melihat runutnya, TSH-nya itu rendah sekali, FT4-nya tinggi. Itu adalah hipertiroidisme. Lalu apabila FT4-nya menormal, minta bantu dengan FT3. Karena tadi kan di sebelumnya kita mengatakan bahwa FT4-nya itu normal, harus ke FT3. FT3 ini ada 2 pilihan. Apabila FT3-nya itu meningkat, maka itu adalah hipertiroidisme. Nah, sebagai runutnya tadi TSHS itu rendah sekali, FT4 normal, FT3 meningkat, itu adalah hipertiroidisme. Nah, sebaliknya apabila FT3-nya itu normal, maka hipotiroidisme subklinis. Jadi belum muncul dengan jelas. Nah, ini adalah algoritma tes fungsi tiroid. Nah, jadi di sini keterangan sebagai tes saring fungsi tiroid urutannya sebagai berikut. TSHS dulu, baru FT4, baru FT3. Nah, itu saja teman-teman mengenai tes tiroid, kelenjar tiroid. Jangan lupa subscribe, bunyikan lonceng notifikasi untuk mendapatkan update-update video terbaru dari saya. Salam ATLM Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Ahmad Lab pamit. Bye.